Yang kita baca mantra-mantra seperti itu nggak tahu arti, nggak paham, bukan seperti itu. Bukan. Nah itu kadang orang salah gitu kan. Wah saya baca aja surah Al-Mulk. Walaupun nanti kita baca hadisnya ya, keutamaan surah Al-Mulk. Nah itu. Nah keutamaannya apa saja? Keutamaan surah Al-Mulk itu saya bawakan dua hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Kan Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu menghafal hadis dari Nabi sebanyak 5.374 hadis dari Nabi SAW. Ini Abu Hurairah ya. Nah beliau merayakan bahwa inna surah minal Qur'an salasuna ayat syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Bahwa kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada sebuah surat di dalam Al-Quran salasuna ayat, ayatnya cuma 30. Nah jadi surah Al-Mulk ini cuma 30 ayat. Jadi kalau belum hafal, ini kan sudah masuk bulan Rajab, misalnya 1 bulan 30 hari, 1 hari 1 ayat saja ya, mudah-mudahan bisa ya, 1 hari 1 ayat. Misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, pagi 10 kali diulang-ulang, sholat subuh 10 kali, sholat zuhur 10 kali, asar 10 kali, hafal itu 1 ayat. Kalau kita mau tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, sambil zikir setelah tabarak. Ya, tapi memang konsisten itu berat, konsisten itu berat gitu. Ya prakteknya. Kalau kita pikir-pikir, iya ya 30 hari saya sudah hafal surah Al-Mulk. Selama ini berat sekali gitu. Apalagi sebelum tidur mungkin lihat HP terus gitu kan, update status dulu, lihat dulu apa di grupnya ada pembahasan apa. Nah itu. Jadi kata Nabi SAW bahwa ada satu surat di dalam Al-Quran cuma 30 ayat, syafaat li rajulin, itu akan syafaat li rajulin, memberikan syafaat kepada seseorang ya. Nah kalau kita baca amalkan ini akan memberikan syafaat. Syafaat itu gambarnya seperti ini Bu. Misalnya ada seseorang punya kasus di pengadilan, dia dengan permasalahan itu sudah suntuk gitu, sudah pusing dan sebagainya. Nah datanglah seseorang ya, datang ini ya, dia membela orang itu. Nah seperti itulah surah Al-Mulk akan membela kita di akhirat nanti kalau kita mengamalkannya. Seperti misalnya ada seorang murid mau dihukum oleh guru yang lain datang, ini anak saudara saya, oh ya saya nggak apa, atau maksudnya mau masuk sekolah gitu kan, mau masuk sekolah mungkin sudah tutup itu sekolah, tetapi datang kepala sekolah, guru yang berpengaruh, ini ponakan saya, masuk saja. Nah itu seperti itu syafaat. Walaupun kita punya dosa tapi dapat syafaat, bisa masuk ke surga seperti itu. Nah itu syafaat penting ya. Bahkan ada hadis yang umum, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Bacalah Al-Qur'an, dalam sebuah hadis Kopi Mangkol, bacalah Al-Quran, temanilah Al-Quran, nanti di akhirat nanti akan memberikan syafaat seperti itu. Karena kita ini punya dosa banyak. Nah, penting juga penolong-penolong. Kalau amal-amal kita itu kadang-kadang ya sedikit juga amal kita, maka Al-Quran inilah yang bisa menolong kita menjadi syafaat. Hatta ghufira lahu, hatta ghufira lahu, hingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya surah tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu ayat 30 tadi adalah surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Tuh.
Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis yang lain. Nih, fadilah keutamaan surah Al-Mulk. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang satu-satunya mungkin sahabat yang Nabi itu meminta bacakan Al-Quran dari sahabat itu. Ini menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Nabi itu pernah mendengarkan minta bacakan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Padahal Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud itu termasuk dari salah satu dari 10 orang yang ahli Al-Quran pada zaman Nabi. Ya, ada ahli hadis, ada ahli Quran, ada ahli perang. Setiap orang itu beda-beda. Susah orang mengumpulkan banyak hal dalam keahlian. Enggak semua orang. Para sahabat pun seperti itu. Khalid bin Walid mungkin enggak ahli dalam tafsir, dalam hadis enggak ahli, tapi dalam strategi perperangan dia sangat ahli. Abdullah bin Mas'ud ini sangat ahli dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan man qara, ini dari beliau riwayatkan, man qara tabarakalladzi biyadihil mulk, barang siapa yang membaca tabarak itu surah Al-Mulk kullu laila, setiap malam, ya, mana'ahu Allahu biha min azabil qabr, maka Allah akan mencegah dari azab kubur bagi orang yang membacanya setiap malam. Nah, jadi sebelum tidur Nabi itu, ya, diriwayatkan bahwa Nabi SAW sebelum tidur itu membaca surah Al-Mulk. 30 ayatnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai nanti ayat 30. Dan kalau kita perhatikan nanti sebenarnya ada 5 pembahasan. Tapi kita mungkin keterbatasan waktu kita bahas satu pembahasan insyaallah nanti. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita setiap malam sebelum tidur ya nggak masalah lihat HP, tapi ada aplikasi Al-Quran atau pakai mushafnya seperti itu. Jadi ini keutamaan bahwa azab kubur itu, ya, jadi luar biasa ya kalau kita bayangkan seperti ini. Orang yang meninggal sudah 1000 tahun yang lalu, ya, kalau dia kena azab kubur sampai sekarang masih kena, ya, seperti itu. Nah, maka kalau kita membaca surah Al-Mulk dan mengamalkan, memahaminya, itu akan terhindar dari azab kubur. Orang itu kalau kena azab, ya, dan tahu kapan waktu berhentinya, mungkin akan ringan gitu terasa. Tetapi hari kiamat itu kan nggak tahu kita tentunya kapan. Azab kubur kan berhenti sampai hari kiamat. Kita nggak tahu kapan kiamat itu kapan waktunya. Kayak misalnya kita pengajian atau di kelas jam 11 sudah pulang misalnya di kelas. Kita mungkin pernah sekolah itu di kelas misalnya jam sekian pulang. Kita tahu lamanya penderitaan, misalnya kita menderita di kelas, kita udah tahu batasnya itu tahu. Tetapi di dalam kubur itu kita tidak tahu kapan batasnya. Yang sudah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu sampai sekarang tidak tahu kapan itu berhenti. Itu kita akan merasakan kepedihan yang sangat dalam. Maka ini perlu kita penting-penting, ya. Ini azab kubur itu ada. Nabi itu dalam satu ayat lewati kuburan, kan? Lewati kuburan, ada 2 kuburan. Dia mengatakan 2 kuburan ini disiksa. Ada siksa kubur. Yang pertama karena ghibah atau ngomongin orang, hal yang sepele, ya, ngomongin orang kena azab kubur. Yang kedua gara-gara buang airnya tidak bersih, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka kita pun sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya. Bahkan disunahkan sebelum tahiyatul akhir itu
sebelum kita salam itu doakan doa itu ya. Nah itu azab kubur. Dan ini termasuk akidah kita, bahwa kita meyakini bahwa ada azab kubur nanti setelah seseorang itu meninggal dunia. Itu. Jadi itu keutamaan surah Al-Mulk. Kita masuk ke ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, ya, maha suci Allah, ya, keberkahan dari Allah. Nah, yang kekuasaan berada di tangannya atau kekuatan ada berada di pada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita coba tabarak. Tabarak itu arti ada tiga ya artinya. Jalla sya'nuhu, kasura ihsanuhu, wa sabata fadluhu. Yang pertama arti tabarak itu jalla sya'nuhu, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki kemuliaan. Ya. Jalla sya'nuhu. Yang kedua artinya adalah kasura ihsanuhu. Arti tabarak kasura ihsanuhu itu kebaikannya tak terbatas, yang dia memiliki kebaikan yang sangat banyak sekali, maha baik, ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga artinya adalah sabata fadluhu, dialah Allah yang memiliki keutamaan. Itu artinya. Nah, kita di awal surat ini diajak oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kebaikan yang banyak, keutamaan yang banyak, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita miliki, mungkin kita merasa mulia, tetapi Allah yang maha mulia. Ya. Kalau kita merasa berinfak di jalan Allah, merasa kita banyak bersumbang, menyumbang dan sebagainya, ingatlah ihsanuhu, ya, Allah paling mulia, paling banyak kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Ya, kalau kita memiliki keutamaan, ingatlah Allah yang paling banyak keutamaan. Ya, nah itu. Jadi semua apa yang kita miliki, kita berikan, kita rasakan dan sebagainya, tak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarak. Dan kalau kita dalami lagi, tabarak itu kan kata berkah, ya. Berkah itu artinya an-nama wa ziyadah, bertumbuh. Jadi kebaikan itu bertumbuh terus bertumbuh, itu berkah, ya, tumbuh. Atau as-subut wal luzum, dia tetap. Ya. Jadi kalau orang tuh sudah baik, kalau tanda berkah itu dia bertambah, semakin baik, hari semakin baik, semakin baik. Itu makna dari berkah. Dan ini kalau kita tengok dari segi bahasa Arab, wazan dari taba'ala, tabaraka, itu ya, tabaraka. Artinya ini, kita tahu bahwa Allah itu maha mulia, maha baik. Seperti misalnya dalam surat Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Kita tahu seperti itu, Bu, ya. Tetapi di dalam bahasa Arab ada namanya kalam khobar, kalam insya. Kalam khobar itu menunjukkan benar secara lidah bahwa Allah itu maha terpuji. Pujian semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalam insya itu menunjuk ada keterkaitan emosi. Contoh saya simpulkan, misalnya ibu menyatakan cintanya kepada bapak. Misalnya, Pak, I love you, misalnya. Ya sudah, maksudnya datar aja ya, saudara. Memang saya cinta pada bapak gitu, suami misalnya ke suami. Seorang istri cinta pada suaminya, atau suami cinta pada istri. Gitu. Tetapi berbeda memang kalau itu diungkap dengan emosi, perasaan. Berat mengungkapkannya. Coba kalau lagi sebelum nikah atau pas awal-awal nikah itu diungkapkan luar biasa. Ungkapkan kata I love you. Itu berbeda dengan kalau itu pakai emosi. Ya, diungkapkan dengan emosi. Seorang ibu kepada anaknya mengungkapkan, nah, ibu tuh sayang banget. Nah, itu beda.
dengan mengatakan, "Nak, saya itu sayang." Itu kan biasa. Nah, seperti itu juga dengan kata tabaraka, Maha suci Allah. Itu menunjukkan seperti itu, ya. Kita menunjukkan ada emosi, ada keterikatan emosi di situ. Makanya kalau orang yang sudah memahami seperti dalam sholat itu, dia akan merasakan memang surah Al-Fatihah itu luar biasa. Allah Akbar. Sampai Allah bisa, Alhamdulillah. Dia bersyukur. Ada kata syukur. Selain beliau kita menyatakan bahwa Allah itu maha terpuji, segala pujian itu milik Allah. Kita juga bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Nah, seperti itu. Ada emosi di dalam itu. Nah, itu jadi berbeda kata-katanya seperti ini. Allazi biyadihil mulk. Nah, ini al-mulk, di tangannya lah kekuasaan, yaitu al-mulku, kekuasaan. Mulk, dari kata mulku itu lahir 3 kata makna, ya. Apa? Milku, milik itu artinya kepemilikan. Satu, yang kedua adalah malik, malikun itu artinya raja, kerajaan, ya. Yang ketiga adalah mulk, kekuasaan. Jadi Allah itu sudah maha memiliki, maha raja, dan yang berkuasa. Ya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan apa? Kalau kita tadi tabarak itu ada dia yang mulia, dia yang banyak kebaikan, dia yang memiliki keutamaan. Jadi kalau orang hilang dari sifat tidak mensucikan Allah dari dia yang mulia, kalau orang itu merasa mulia, orang lain hina. Ini berhati-hati, ya. Kalau seseorang merasa mulia, orang lain merasa hina. Ya. Kalau ada perasaan dia baik, orang lain tak baik. Ya, kalau merasa bahwa dia punya kelebihan, orang lain kekurangan. Seperti itu. Maka kalau dia merasa kuat, ya, memiliki, maka seorang mukmin itu, ini kan kita dalam sholat apa? Inna sholati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau orang merasa kuat, dia mulai lemah. Kalau kita memiliki semuanya, kalau merasa memiliki semuanya milik dia. Nah, ini, ya, merasa raja, orang lain hamba. Ini menunjukkan memang ketauhidan yang luar biasa, ya, ayatnya. Tabarakalladzii biyadihil mulk. Maka seorang yang beriman kepada Allah, dia meyakini bagaimanapun kalau dia merasa di atas itu, dia memiliki segalanya. Dia meyakini Allah yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur. Dia akan ingat bahwa dia miliki ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang di puncak, di fase-fase di bawah, dia merasa ada Allah yang memiliki, yang menguasai, dia nggak bakal depresi, nggak bakal stres, karena dia yakin Allah yang memberikan kepada siapa saja. Nah, seperti itu. Nah, keyakinan seperti inilah dimanapun posisi kita, ketika kita bersama Allah, kita tidak akan terombang-ambing dalam perjalanan hidup. Ini penting, ya. Memang ayat ini memang berbicara tentang akidah yang luar biasa, ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah membahas kekuasaan, ayat kedua Allah langsung alladzi khalaqal mauta, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tadi Allah tadi berbicara tentang kekuasaan Allah. Ini Allah menyentuh, ya, penciptaan kita. Dialah Allah yang menciptakan al-mauta wal hayata, ya, kematian dan kehidupan, mati dan hidup. Kalau selama ini kita sering dalam salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, wa mahyaya wa mamati, takut buaya, takut mati. Ya, wa mahyaya wa mamati maksudnya
hidupku dan matiku, biasa seperti itu. Tapi di ayat ini Allah mengingatkan, ya alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Karena apa? Didahulukan mati baru hidup. Bahkan kalau di tafsir yang lain memang sebelumnya kita itu tidak ada. Penciptaan Adam itu dari tidak ada, itu mati, kematian awal itu. Kita hidup, nanti Allah akan matikan lagi. Di ayat yang lain bahwa kita itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Hidup yang abadi itu nanti di akhirat setelah kematian kita dari dunia ini. Itu. Didahulukan kata mati juga, al-mauta, itu menunjukkan bahwa kita ini sering lupa ya tentang kehidupan, tentang kematian. Setelah pulang dari pengajian ini ketemu soto Banjar, hilang tadi pengajian itu. Ya, ketemu rawon, hilang, ingatnya yang lezat-lezat aja. Maka Nabi SAW sering mengingatkan kepada kita, aksiru zikra hadimul lazzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan-kenikmatan, yaitu kematian. Dalam sebuah hadis yang lain, kama bil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ya, nah ini kita sering harus memang disuruh ingat-ingat tentang mati. Wal hayata, dan kehidupan. Dan kehidupan mungkin sudah saya sampaikan di sini juga. Hayatun itu diambil dari 2 kata yang berdekatan. Banyak tadi saya ambilkan 2. Hayatun artinya ular. Ya, hayatun. Apa artinya maksudnya? Bergerak. Ular itu sifatnya bergerak. Orang hidup itu disebut hidup kalau dia bergerak. Nah, dari pengajian ke sini, dari rumah pengajian itu bergerak. Makanya kalau ada anak, biasanya istilah orang tua, ada anak yang nggak mau digerak kerja, nggak mau sekolah, nggak mau diam aja di rumah, mati aja gitu. Saya disebut seperti itu. Karena memang orang yang nggak bergerak itu, orang yang nggak bergerak disebut mati. Nah itu. Atau yang disebut juga kedua adalah al-haya'u, malu. Orang tidak punya rasa malu, dia tidak punya kehidupan. Ya, dia tidak malu berbuat dosa, dia tidak malu bergunjing dan sebagainya, itu berbahaya. Dalam sebuah hadis, al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu, sifat malu itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, liyabluwakum, bala atau ibtila, puncak dari ujian itu adalah ibtila. Contohnya misalnya, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah. Jadi semua orang diuji, bahkan nabi-nabi itu diuji. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin, dengan beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fa'atimmahu, dan Nabi Ibrahim lulus ya, dengan sempurna melewati ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ujian terberat apa? Termasuk ujiannya nyembelih anaknya. Bayangkan anak kesayangan Ismail alaihi salam diperintah Allah untuk disembelih. Itu ujian yang sangat luar biasa. Ya. Diuji dengan bapak yang tidak beriman, ya, Nabi Ibrahim. Nah, ini banyak sekali ujian masyarakat yang banyak tidak beriman, dan Nabi Ibrahim lulus ya. Bahkan dalam sebuah hadis, inna asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal anbiya, ya. Orang yang paling besar ujian di muka bumi ini adalah para nabi, kemudian as-sholihun, yaitu orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang berikutnya. Jadi setiap kadar keimanan semakin tinggi keimanan, ujiannya semakin besar. Ya, seorang alim mungkin dia tidak diuji lagi di luar sana. Ya, dia diuji di dalam masjid, di dalam pengajian, ada rasa ujub. Orang mabuk-mabukan nggak diuji Pak, nggak diuji tentang ujub, pamer. Dia malah kadang-kadang mengatakan
sholat rajin tapi masih ngomongin orang. Ya itu kan ini masih bagus tuh ngomongnya. Tetapi kalau sudah orang alim, nggak lagi dia berbicara tentang meninggalkan sholat, tetapi dia udah menunjukkan dia pintar, dia itu diuji semakin tinggi, ujinya berbeda-beda. Ya, anak SD berbeda dengan anak SMA, perkuliahan, dan seperti itu. Semakin tinggi iman kita, ujian itu untuk apa? Ahsanu amalan, untuk melihat siapa yang paling bagus amalnya. Ya, ahsanu amal. Amal itu terbagi menjadi 3. Ya, amal atau yang kita sebut dengan aktivitas itu amal. Ya, aktivitas, sholat, pengajian, berjalan ke sini itu amal, aktivitas semua itu masuk ke sini. Yang kedua, harta. Apa yang kita infakkan itu amal. Yang ketiga, hati. Nah, karena 3 ini nggak adil kalau cuma aktivitas bagaimana dengan orang yang sakit. Orang yang sakit bisa beramal dengan hatinya, berzikir, ya, berdoa, membaca Quran. Dan itu kan nggak butuh tenaga. Nah, itu. Orang miskin mungkin nggak bisa seperti orang yang kaya menginfakkan harta, tapi dia bisa berzikir kepada Allah. Zikir nggak bayar, gratis. Dan baca Quran gratis. Nah itu. Jadi amal itu. Nah kita termasuk di sini misalnya dari rumah sudah masuk amal, terus kalau di jalan pakai bensin, gitu kan? Itu kan beli bensin itu kan, walaupun kita nggak beli tadi, gitu. Tapi kan sebelumnya beli. Sudah infak harta kita di jalan Allah untuk ngaji. Terus di jalan tadi kita ninggalkan anak, ada perasaan sedih, gelisah, atau gimana rasanya meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan pekerjaan. Itu sudah masuk amal hati. Niatnya ke sini untuk apa? Terus begitu. Sudah masuk semua itu. Jadi amal itu jangan cuma ngelihat sholat aja, infak aja, luas artinya. Ya, ahsanu amalan. Terakhir di ayat ini, ayat kedua ini, wa huwal azizul ghafur. Ya, wa huwa. Nah, saya ingin kasih tahu tadi bahwa kita berbicara tentang kerajaan otoritas. Biasanya orang itu kalau punya otoritas sering korup, agak artinya menyalahgunakan kekuasaannya. Di dunia kan sering seperti itu. Tetapi Allah ingin kasih tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Dia yang Maha Kuasa, Maha Diraja itu memiliki sifat-sifat yang sangat mulia sekali. Contoh misalnya kita ini, misalnya ya, kadang-kadang orang yang menyalahkan guna itu, misalnya orang itu kalau sudah berkuasa, kadang-kadang kita nggak suka gitu. Misalnya Pak Guru, seorang murid sama guru, siapa yang berkuasa? Guru. Kadang-kadang murid nggak suka dengan guru karena otoritasnya itu, kekuasaan itu, ya kan? Suami sama istri siapa yang berkuasa? Suami. Sebagian kita nggak suka sifat suami yang ini pengen itu ngatur segala macam gitu kan. Nah, tetapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebutkan sifat yang sangat luar biasa. Di akhir ayat 2 itu, wa huwal azizul ghafur. Aziz itu artinya apa? Bijaksana ya. Artinya di bahasa Indonesia apa itu? Bijaksana kalau saya. Sebentar saya lihat. Maha perkasa ya. Aziz itu kalau terjemahannya maha perkasa. Ada seorang pemimpin, dia memiliki kekuasaan, kekuatan, tetapi tidak dihormati. Banyak ya. Tetapi Allah, kata aziz itu ada punya 2 makna. Pertama al-quwwah, kedua al-hurmah. Al-quwwah itu kekuatan, otoriter. Ya. Allah memiliki itu. Tetapi dari selain itu, kata aziz itu memiliki kata makna yang lain, al-hurmah, dihormati, dimuliakan. Jadi kekuasaan Allah itu, beliau otoriter, dalam arti dia memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Di satu sisi dia Allah Subhanahu wa taala al-hurmah,
yaitu yang maha bijaksana, dalam arti dihormati, dimuliakan. Berbeda dengan kekuasaan di dunia ini. Betapa banyak orang yang hanya memiliki kekuasaan tapi tidak dihormati orang. Ya, itu makna Al-Aziz. Jadi kita ketika ada menemukan kata sifat yang seperti ini, kadang-kadang Raufur Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, itu kita lihat konteks ayatnya, bahwa kekuasaan Allah itu bukan kekuasaan seperti raja-raja di dunia ini. Dia maha bijaksana, ya. Dan ada kata Al-Ghafur, maha pengampun, dalam arti Allah mempunyai kekuasaan yang penuh dan dimuliakan, dihormati oleh hamba-hambanya. Tetapi ketika hambanya memiliki kesalahan, wa huwal ghafur, Al-Ghafur, dia maha pengampun. Kalau salah ya sudah, bertobat kembali. Berbeda dengan kekuasaan di dunia ini, raja-raja salah, hukum, masuk penjara dan sebagainya. Tapi beda dengan Allah. Betapa banyak kita terlalai melakukan kesalahan-kesalahan, tapi Allah masih menerima kita, menerima taubat kita, ya kan? Makanya alam ya'ti lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba bagi orang-orang yang beriman itu untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuasaan sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang maha bijaksana, dia juga maha pengampun. Seperti misalnya seorang anak dan seorang murid dan guru. Misalnya kalau guru yang bijaksana itu ketika muridnya sakit, tidak masuk, tidak mengerjakan soal, nah, misalnya dia ngasih tugas-tugas tidak melakukan soal, dilihat oh dia sakit, tidak melakukan, dia dimaafkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu guru yang biasanya disukai oleh murid, misalnya gitu kan. Nah, apalagi Allah ini, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, lagi maha pengampun. Jadi aturan-aturan, perintah-perintah Allah kita kerjakan. Kadang-kadang mungkin kita lalai, tetapi ingatlah, pintu tobat terbuka. Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Jadi kesalahan-kesalahan, setiap melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin dua ayat saja, mungkin udah 10:30 atau 10:30. Silakan mungkin kalau mau ada tambahan atau bertanya yang lain, kita buka bab pertanyaan. Mungkin itu dari saya. Sebelum tutup, saya ingin mengasih tahu ahsanu amala, yaitu ujian dari Allah itu untuk amal, melihat siapa yang paling bagus, paling baik amalnya, ya. Nah, kalau amal itu kita dituntut bukan banyak, bukan cepat-cepatan, bukan siapa yang kaya, yang ganteng dan sebagainya, tetapi yang paling bagus. Berbeda dengan zikir, Bu. Zikir bukan yang bagusnya, ya bagus dituntut, tapi yang paling banyak. Apa? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah, ingatlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Beda dengan amal, ya. Amal secara umum dia harus bagus, gak butuh banyak, ya. Banyak, bagus itu lebih utama, ya, lebih utama. Tetapi dalam zikir dia yang dituntut adalah banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Seperti itu. Dalam beramal yang penting bagusnya. Ada orang beramal banyak sehingga dia bosan gitu kan. Kita itu pengen setiap hari itu lebih baik daripada hari kemarin. Seperti itu dituntut sampai nanti kita ketemu ajal kita di hari tua. Mudah-mudahan kita tinggal tua semua gitu. Nah itu ya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita hanya membaca surah atau surah Al-Baqarah, ya hanya baca saja.
itu dalam mazhab kita mazhab Syafi'i boleh ya, mengirimkan doa Al-Fatihah, misalnya membacakan Al-Quran itu diniatkan untuk anak-anak kita. Tapi saya ingin membawakan sebuah ayat yang mungkin kita sudah hafal dalam surah At-Tur, ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim." Wallazina amanu wattaba'athum, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka, anak, cucu sampai ke bawah, itu mengikuti keimanan. Kita beriman, terus anak kita didik dengan keimanan, senakal apapun mereka didik, ya. Tapi dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Al-Fatna bihim, kami akan kumpulkan, kata Allah dalam ayat ini. Nanti di surga ada reuni kita dengan anak-anak, ya. Asalkan kita didik dengan keimanan kepada Allah. Ini Allah yang berbicara. Walaupun ada di tafsirnya, walaupun seorang ayahnya soleh terus anaknya atau sebaliknya, tetap mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia ada iman. Itu bukan yang penting aja, tetapi kita berusaha untuk semakin baik gitu. Tetapi bagaimanapun yang penting dia beriman, nanti akan dikumpul di akhir. Nah ini ya, jadi apa? Karena apa? Makanya kita itu disunnahkan sholat. Sholat sunnah itu di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Ya, biar anak-anak kita melihat. Suami kita itu kadang-kadang mungkin lalai juga melihat. Khususnya suami. Suami itu kalau sholatnya di masjid, sholat wajibnya, sholat sunnahnya bisa di rumah. Biar anak-anak gitu. Nah, dari kesolehan itulah, dari kesolehan seorang ayah, seorang ibu, itu nanti anak-anaknya itu akan kumpulkan di akhir. Makanya dulu termasuk Syekh Musayyab itu, beliau ketika beliau mengatakan saya lagi sholat, dalam keadaan sholat, dan teringat anakku, anak dan keturunanku, Pak Azidu, saya tambah sholat, tambah khusyuk, ditambah lagi tambah sholat. Karena ingat, itu kadang-kadang diniatkan sholat, saya sholat, ya sholat sunnah, tapi dalam hatinya dia juga mengingatkan, dia niatkan untuk apa? Demi kesolehan. Beramal itu bukan untuk kita orang tua, terjuga buat anak-anak kita. Nah itu. Makanya kadang-kadang kalau keburukan itu nular, kebaikan itu pasti menular. Nah seperti itu. Bukan nurun ya, tetapi nular. Ada. Nah ini. Jadi penting sekali memang mendidik anak itu bagaimana anak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ya. Gak penting dia kaya atau apa nanti ke depan. Dia punya gelar S1, S2, S3, gak penting. Ya bagaimana dia menjadi itu beriman kepada Allah. Iman itulah yang akan menjaga. Kalau dia bekerja yang jujur. Kalau dia menjadi pejabat yang jujur, beriman kepada Allah. Nah, seperti itu. Yang kedua, tadi apa? Oh ya. Ya. Bersyukurlah kalau kita bisa masih menangis. Ya, karena sebagian kehidupan ini melalaikan kita. Pekerjaan, perjalanan, itu kadang-kadang melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanya para ulama itu temukanlah, katanya salah satunya itu untuk engkau khusyuk untuk menangis itu pertama dalam baca Al-Qur'an, dalam sholat baca Al-Qur'an, bergabung dengan orang-orang soleh. Tetapi di antara itu kalau kalian tidak temukan, hati-hati, bisa jadi hati kita itu telah kotor, banyak kotornya. Kalau kita masih, walaupun kita baca tetapi aku susah mau nangis. Makanya disunahkan itu apa? Ketika baca Quran itu, apalagi dalam sholat, itu rasakan tabakkul, yaitu usahakan menangis gitu. Dibuat itu untuk bisa menangis gitu. Dicari bagaimana bisa menangis. Salah satunya ya kita memang tahu arti, termasuk tadi tabaraka, bukan tiba-tiba tabarak alhamdulillah, tetapi kalau kita mengucapkan kita beda, ucap alhamdulillah. Misalnya gini, pulang pengajian ada dikata, Bu,
tadi tanah yang ditawarkan itu saya share, ada yang mau nawar Bu, 150 juta. Ibu jawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama itu biasa. Alhamdulillah yang kedua apa? Dengan emosi dan rasa syukur kita kepada Allah. Itu beda. Dua kali, tetapi beda pengucapan, beda kita resapi. Nah seperti itu. Baca Al-Quran itu perlu seperti itu. Kita nggak tahu artinya, makanya baca Quran kalau ada lihat artinya juga seperti itu. Dan diulang-ulang. Para ulama itu seperti itu. Baca satu ayat kalau itu menyentuh hati, dibaca ulang-ulang. Bisa 10 kali, 20 kali, diulang-ulang. Nangis sampai mengeluarkan air mata. Nah, ini coba merenung kita. Kapan terakhir kita nangis? Bukan nangis karena uang kita hilang, ya, atau tanah kita belum dibayar orang, bukan itu. Tetapi bagaimana kita mengingat Allah dengan masa lalu yang telah dan sebagainya. Itu. Wallah. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, untuk niatkan orang tua boleh. Ya, bukan surah Al-Fatihah aja. Biasanya kan diambil surah Al-Fatihah. Karena memang surah Al-Fatihah dengan seluruh keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, keutamaan surah Al-Fatihah itu memang luar biasa. Bahkan satu ketika ada sahabat itu ketika lagi safar satu kampung itu di suatu kampung ada yang sakit dan minta didoakan. Nah, didoakanlah, ditiupkan, kasih air, dibacakan surah Al-Fatihah. Itu salah satu Al-Fatihah itu memang luar biasa. Surah-surah yang lain boleh, surah Yasin, Al-Fatihah, enggak, ya. Jadi apalagi surah Al-Quran seluruhnya. Ada, saya lupa Imam Ahmad siapa itu ya. Yang itu dia membaca Al-Quran 30 juz sudah berulang-ulang di rumah. Jangan khawatir, saya telah tinggalkan rumah ini dalam hati. Saya sudah banyak baca Quran untuk kalian dalam hati. Nah, jadi memang diingatkan, didoakan, ya. Jadi baca Al-Quran. Nah, masalahnya baca Al-Quran itu sebagian ahli ilmu mengatakan dia tidak perlu niat sebenarnya, sudah dapat pahala. Bacanya aja ya. Apalagi ditambah niat. Paham ya? Ada pekerjaan itu harus niat. Contohnya sholat, tanpa niat nggak sah sholatnya. Baca Quran tanpa niat sah. Ya kan? Nggak ada batal-batal baca Quran itu. Puasa, baca Al-Quran itu. Kadang-kadang kita lupa, ya, diniatkan di awal itu baca Al-Quran itu perlu niat. Apalagi ini sebentar lagi Ramadan nih. Ya, mulai dari Rajab itu musim apa? Kata musimnya menyemai, menanam ya, menanam. Rajab itu menanam, nanti di Sya'ban itu musimnya menyiram. Ya, kalau sudah ditanam, disiram, dirawat, terus di Ramadan apa? Memanen. Kalau orang tidak memulai itu, dia akan gimana memanen kalau nggak nanam? Dalam arti persiapan dulu, pemanasan dulu. Baca Qurannya mulai dari surah Al-Mulk dulu malam-malam. Ya, target misalnya Ramadan ini saya pengen 30 kali khatam. Wah, jangan banyak-banyak bukan? 30 kali khatam surah Al-Mulk. Ya, berarti tiap malam itu dibaca. Ya kan? Nah, seperti itu. Apalagi kita setiap membaca kita niatkan buat ibu saya, buat bapak saya, buat ya, atau kadang-kadang ada buat saudara kita yang mungkin dia jauh gitu kan dari baca Al-Quran, dia jauh dari sholat. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya baca Quran ini saudara saya, sebut namanya, mudah-mudahan ya Allah dengan keberkatan Al-Quran, dengan kemuliaan Al-Quran, saudara saya yang sholat. Itu kan doa. Ya, kalau kita sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, kita berwasilah dengan bacaan Al-Quran itu. Nah, jadi persiapan sholat tahajudnya mulailah 1 pekan sekali, naik. Kita sebisa mungkin Ramadan itu setiap hari sholat tahajud.
sebelum masak itu sholat dulu, ya, jangan masak sahur dulu. Kalau orang Arab itu biasanya sahur tuh minum aja, cukup minum susu, minum air putih atau makan kurma. Sahurnya jam 11 malam biasanya. Seperti itu. Makan beratnya maksudnya. Makan beratnya. Sahur itu kan nggak ada makan berat. Nah seperti itu. Kalau kita kan sibuk dengan itu, kita itu sibuk, ya kan? Padahal waktu sahur itu waktu yang mustajab yang pernah kita bahas. Ya, waktunya untuk istighfar, qiyamul lail waktu sahur. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi di bulan Ramadan. Termasuk misalnya 10 akhir Ramadan. Itu kebanyakan kita di mall-mall, Kampus Buana kan, SCB kan, Big Mall kan, itu banyak promonya menggoda. Padahal promo Ramadan itu 10 akhir Ramadan, ya kan? Orang Arab itu dimanapun orang Arab itu Ramadannya 10 hari terakhir itu memang orang sepi, mall-mall biasanya. Yang ramai itu Idul Adha. Kembali kita di Indonesia, yang ramai itu Idul Fitri. Seperti itu. Karena memang 10 akhir itu harus memang kita fokus gitu kan. Sementara ya bulan yang mulia itu di 10 malam terakhir itu nggak ada bandingannya di antara 10 malam-malam yang ada di dunia. Nah ini persiapan fikih Ramadannya perlu, baca Qurannya juga kita target, jangan langsung sekaligus. Karena kadang-kadang orang sekaligus nanti pekan depannya lagi atau bulan depannya lagi lama gitu kan. Pelan-pelan aja 5 ayat, 3 ayat, lanjut naik. Pas Ramadan kita udah mulai biasa membaca Al-Quran 1 juz per hari, 2 juz per hari, 3 juz per hari, atau sudah mulai hafal, memahami, itu panjang juga. Nggak apa-apa. Jadi kita nanti kalaupun kita udah meninggal waktu itu kita akan dicatat oleh Allah dalam menuntut ilmu membaca Al-Quran. Itu mati dalam keadaan mulia. Ya, kita belajar terus itu. Saya pun belajar dan belajar. Semua orang kita ini masih bodoh, masih jauh dari ilmu, belajar setiap waktu. Pekerjaan perlu disiasatkan juga. Kira-kira pekerjaan Ramadan apa ini? Nah, termasuk saya yang punya bisnis. Saya kemarin niat bawa kurma tapi nggak sempat. Mudah-mudahan nanti bawain. Saya jadi kemarin dulu ya. Iya, saya nggak sempat ke ruko. Saya kira tadi nggak jadi. Saya sudah mau ke ruko mau ambil. Karena saya sekarang pindah ke Bukit Pinang, Suryananda. Tetangga Bu ya, Mas Ubed. Siapa yang kenal? Iya, kemarin cuma cerita juga gitu. Nah, tetangga gitu kan. Beliau sering imam subuh kan. Nah itu. Saya pindah ke sana, nggak tinggal di ruko. Kalau di ruko sudah saya bawa langsung seperti itu. Mudah-mudahan nanti saya penuhi janji saya bawa ke rumah. Nah itu Bu ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Silakan. Kalau masih ada. Masih ada tuh, masih ada waktu berapa ya? Baca Al-Quran itu harus mau tidur atau setelah Isya? Iya, biasanya setelah Isya. Tetapi sebelum kapanpun bisa, kapanpun bisa. Dia tidak terikat dalam arti harus setelah Isya atau sebelum tidur ya. Setelah Isya boleh ataupun mungkin setelah maghrib ada waktu. Kadang-kadang kita kan beda-beda aktivitas kita kan. Nabi itu biasanya setelah Isya nggak banyak aktivitas lagi. Sebelum tidur, sebelum berbaring memang beliau baca karena hafal gitu kan. Baca surah Al-Mulk. Bukan hanya surah Al-Mulk ya, nanti ada beberapa surat yang memang sering dibaca oleh Nabi SAW. Ya, termasuk ayat kursi. Ya, akhir surah Al-Baqarah. Tapi kita satu-satu kita amalkan sunnah-sunnah Nabi kita ambil satu-satu. Baca surah Al-Mulk. Tidak harus 30 ayat itu dulu. Ya. 1 ayat, 2 ayat. Terus seperti itu. Nanti khawatir kalau kita nggak biasa ada namanya pekan depannya hari berikutnya nggak baca lagi. Bosan ataupun sudah panjangan ini terus. Nah itu. Jadi sesuai kemampuan kita ya dalam mengerjakan sunnah-sunnah ya, seperti itu. Waalaikumsalam.
itu gimana nih? Dapatkan apa Ustaz? Salam. Zikir tidak perlu wudhu, ya, tetapi wudhu lebih bagus. Dalam arti dalam keadaan suci lebih bagus. Zikir itu memang luar biasa. Sampai mau masuk kamar mandi pun kita masih zikir kepada Allah, berdoa. Keluar kamar mandi, ghufranaka, gitu kan? Masih zikir gitu. Di kamar mandi pun, ya mohon maaf dalam arti itu kan kita nggak boleh zikir secara jahat ataupun keras. Dalam hati boleh, ya, dalam hati boleh. Zikir kan ada 3, bil lisan dengan lidah saja, terus dengan hati saja, atau dua-duanya. Lisan bergerak, ya, mulut kita yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, la ilaha illallah, di dalam hati juga menghayati kebesaran Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pernah mengalami seperti itu, ya Allah, ya, atau ada satu peristiwa mungkin kita teringat, alhamdulillah. Nah seperti itu kan memang beda daripada kita zikir alhamdulillah. Nah itu kualitas zikir itu kan berbeda-beda dan dia tidak perlu wudhu, ya. Nah ini luar biasa. Zikir itu disuruh banyak-banyak, dan kalau kita baca surah Al-Ahzab itu Al-Qanitin wal-Qanitat was-Sha'imin was-Sha'imat was-Sabirin was-Sabirat wal-Hafizin furujahum wal-Hafizat waz-Zakirin Allah katsiran waz-Zakirat waz-Zakirin Allah katsiran, dan orang-orang yang berzikir banyak. Ada banyak ya, kalau tadi laki-laki yang puasa, perempuan-perempuan yang puasa, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki yang menjaga kehormatannya. Tetapi di ayat ini waz-zakirinallaha, lanjutan ke satu ayat, waz-zakirinallaha katsiran, dan laki-laki yang berzikir banyak, waz-zakirat, perempuan-perempuan juga, ya, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah akan persiapkan a'addallahu ajran 'aziman, ganjaran yang sangat luar biasa. A'addallahu ajran 'aziman, ya. Nah itu di surah Al-Ahzab, ya, saya lupa ayat. Nah itu zikir itu selalu diikat dengan kata banyak, ya. Orang yang termasuk tanda orang munafik itu sedikit zikir. Nah, zikir itu harus banyak. Berbeda dengan amal tadi, ya. Kalau amal itu harus bagus, nggak perlu banyak-banyak. Banyak penting, bagus juga. Tapi kalau sudah bagus, nah itu. Kalau zikir itu harus banyak. Dan semakin banyak dia semakin bagus. Kalau amal, tidak semua amal yang banyak itu bagus. Tetapi kalau dia bagus, sudah cukup, sudah banyak. Nah seperti itu kaidahnya. Ya, jadi zikir dimanapun, di kendaraan, lagi duduk, lagi menerima tamu. Kadang-kadang walaupun sambil ngobrol kita kadang-kadang ingat, stop dalam hati itu. Tapi kalau kita sudah mulai gunjing-gunjing itu, stop, sudah tinggalin. Ya, nah itu, ya zikir gratis, nggak bayar. Jadi itu bisa semua orang bisa melakukan. Ya, mau orang kaya, miskin, mau orang sibuk apa, masih bisa dilakukan. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa, masih punya zikir, ya, itu amal-amal kita. Kalau kita nggak punya uang untuk umroh udah naik ini. Saya dengar dari 38 juta yang 9 hari, karena memang lagi padat-padatnya ini, kemungkinan akan naik lagi. Nah, haji pun mau didobolkan, gitu kan? Itu kan kita nggak punya uang. Apa yang bisa kita lakukan? Zikir, meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada orang mungkin pergi umroh, tetapi ada orang yang tidak pergi umroh dan haji, tetapi nilainya bisa menyamai orang haji dan umroh. Ya, karena niat dan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu mungkin, silakan kalau masih ada.
surah Al-Mulk kita sudah tahu semua keutamaannya. Ya, saya tertarik dengan keutamaan daripada jadi inti yang saya bisa ambil pada pagi hari ini, yaitu bahwa dengan mengamalkan surah Al-Mulk itu ya, bisa menjadi penghalang daripada siksa kubur. Kemudian yang kedua tadi yaitu menjadi syafaat ya, agar kita semua bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Atas materi yang sangat luar biasa hari ini. Mudah-mudahan bila itu kita ya, bila mampu insyaallah. Ustaz kita ini sudah berapa kali mengisi di kampus? Alhamdulillah sudah 3 kali kalau nggak salah ya. 3 atau 4. 3 atau 4 kali. Ya, insyaallah ya Bu ya. Mudah-mudahan Kalau misalnya ada kesempatan, kalau nggak sulit apa tulis. ya nanti Ya, maksudnya kan sambil catat. Kalau ini nggak, foto bisa saya terangkan. Misalnya kalau masih ada kesempatan, surah Al-Mulk masih panjang teman-teman. tadi baru berapa ayat tadi yang disampaikan? 2 ayat ya, Pak. 2 ayat tapi mahal. Masya Allah ya. Iya. Sangat memberikan kepada kita itu bahwa surah Al-Mulk itu sangat luar biasa ya. Jadi jangan hanya dibaca ya, tapi bagaimana kita memahamkan, kita memahami bahwa Allah itu maha suci, ya, maha kuasa, ya. Semuanya yang kita lakukan ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha bijaksana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pilihan ya, orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang baik dan terus menambah kebaikan kita. Karena tadi dengan mengamalkan surah Al-Mulk ya, kita akhiri dengan membaca istighfar, kemudian doa kafaratul majlis dan ditutup dengan kata astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan yang tak disengaja selama proses acara ini berlangsung. Mudah-mudahan ibu semua sehat ya. Ya, insyaallah kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.